Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, beberapa hari yang lalu aku tuh buka DM Instagram. Dan disitu tuh ada yang sharing ke aku. Inti curhatannya guys, dia itu tuh udah gonta-ganti berbagai macam produk skincare. Bahkan produk-produk yang udah aku review dia juga udah nyobain. Tapi hasilnya tuh nggak bisa maksimal. Kalau dari yang sharing sama aku itu guys, keluhan wajahnya itu berjerawat. Terus pori-porinya tuh lumayan besar. Dan otomatis minyak di wajahnya juga lumayan banyak. Berbagai jenis skincare pun udah dia cobain. Mulai dari pakai pelembab, serum wajah, toner, segala macem udah dia cobain. Tapi wajah dia itu tetap jerawatan. Bahkan dia kasih lihat ke aku guys, kalau wajahnya itu memang banyak bekas jerawatnya juga. Dan juga jerawat-jerawat yang meradang gitu. Dan aku tertarik dari kisah ini guys. Kenapa kita itu udah gonta-ganti skincare, dari segala macam produk udah kita cobain, tetapi wajah kita itu nggak ada progres atau nggak ada perkembangannya. Bahkan kalau kita nemuin skincare yang nggak cocok, malah justru bikin wajah kita itu tambah parah breakoutnya. Tambah jerawatan, tambah beruntusan, tambah komedoan, tambah kusem. Belum lagi kalau kulitnya itu sensitif, malah justru bisa bikin iritasi. Menurut pandangan aku guys, misalkan kalian itu udah niat pengen skincarean, pengen wajah kalian itu glow up, ada 3 hal yang menurut aku tuh wajib banget. Kalau kita itu pingin wajah kita itu ada perubahannya, semisalkan kita itu perawatan atau skincarean, jadi biar nggak sia-sia skincarean kita. Karena guys, menurut aku di balik skincarean itu tuh masalah cocok-cocokan. Jadi tuh cocok di aku belum tentu cocok di kalian atau sebaliknya. Tapi ada faktornya juga yang bikin skincare kita itu nggak mempan. Jadi mau pakai brand terkenal atau semahal apapun, kalau masih melakukan 3 kebiasaan ini, menurut aku tuh bakalan sia-sia. Nggak bikin skincare kalian itu bekerja dengan baik. Bahkan nggak ada fungsinya sama sekali kalau kalian tuh mengabaikan 3 hal ini. Nah, poin yang pertama menurut aku tuh yang paling penting banget dan wajib, yaitu mengenai membersihkan wajah. Ini tuh penting banget. Buat kalian yang pingin skincare kalian itu bekerja dengan baik, kalian harus rajin yang namanya tuh membersihkan wajah. Udah banyak banget pengalaman aku tentang ini guys. Membersihkan wajah itu memang penting banget. Apalagi buat kalian itu yang sering kesehariannya itu make up tebel. Base make up yang biasanya tuh sering dipakai kayak cushion, foundation, itu tuh biasanya tuh wajib banget dipakai. Misalkan make up itu tuh nggak kalian bersihin dulu sebelum tidur, itu nanti bercampur dengan sel kulit mati, debu, kotoran, bakteri, dan disitulah yang bisa menyebabkan timbulnya atau munculnya jerawat. Nggak cuman jerawat aja guys, misalkan kalian itu makin males setiap harinya ngebersihin wajah, terus pori-pori kalian tuh semakin tersumbat, itu nanti bisa menyebabkan bintik-bintik hitam atau komedo hitam yang lebih susah ngilanginya daripada kalian itu ngebersihin wajah. Jadi sebenarnya ngebersihin wajah itu cuman simple, karena males aja, tapi justru bisa menimbulkan masalah yang lebih sulit diatasi. Lalu ada lagi guys, aku pernah sharingin ke kalian, ini tuh bener-bener pengalaman aku, waktu aku tuh males ngebersihin wajah, dan akhirnya bikin wajah aku tuh iritasi. Aku pernah berbagi pengalaman di channel aku, kalian yang belum nonton, kalian nanti bisa langsung cek, aku tulis linknya di description box aku. Mulai munculnya beruntusan, sampai ke tahap iritasi guys. Jadi memang bener-bener wajah aku tuh bintik-bintik merah dan gatel. Itu karena bahan kimia dari kosmetik kita udah kecampur bakteri, debu, dan kotoran. Jadi sangat-sangat memungkinkan bikin wajah kita itu jadi iritasi. Dan yang paling parahnya, kalau kalian terus-terusan melakukan kebiasaan ini, males-malesan ngebersihin wajah kalian, disitu bisa bikin kerusakan sel kulit wajah kita. Nggak cuman itu guys, kotoran sisa-sisa make up itu juga bisa menghambat proses regenerasi sel kulit kita. Jadi kalau kalian mengeluh, udah pakai skincare segala macam, kenapa masih belum ada perubahan? Ada kebiasaan yang mungkin kalian lupain, yaitu ngebersihin wajah. Atau mungkin ada kalian yang berpikir, kak aku tuh walaupun make up, tapi aku udah cuci muka kok, aku udah pakai face wash. Dan menurut aku guys, misalkan kalian udah namanya pakai make up, itu tuh nggak akan cukup kalau kalian cuman pakai face wash aja.
Jadi baiknya harus pakai makeup removal atau pakai micellar water. Kalau perlu kalian juga bisa pakai toner juga. Jadi nggak cuma pakai face wash aja. Itu tujuannya biar bener-bener kotoran di wajah, terutama sisa-sisa makeup itu bisa terangkat semuanya. Nah, poin kedua guys yang menurut aku tuh penting banget kalian perhatikan semisalkan kalian itu pengen skincare kalian itu bekerja maksimal dan ada perubahannya, yaitu tuh masalah sepele guys. Kalau tadi tuh masalah membersihkan wajah, yang kedua ini masalah mengeringkan wajah kita setelah cuci muka. Dan biasanya alat yang digunakan itu adalah handuk. Nah ini guys, ini tuh poinnya sebenarnya tuh sepele, tapi menurut aku tuh penting banget. Masalah mengeringkan wajah kita setelah cuci muka atau setelah mandi, jangan menggunakan handuk. Apalagi kalau handuknya itu handuk bekas untuk badan kita, lalu langsung aja kita pakai untuk wajah. Itu tuh bahaya banget dan nggak boleh banget. Nah alasannya guys, handuk ini tuh jadi media atau tempat yang baik atau nyaman untuk tubuhnya bakteri. Apalagi semisalkan handuk kalian itu jarang kalian cuci dan jarang kalian jemur, kalian pakai masih dalam kondisi basah. Biasanya tuh kan ada yang males-malesan handuk cuman ditaruh aja, nggak direntangkan, terus nyucinya juga males-malesan. Nah disitulah jadi tempat pertumbuhan bakteri. Dan kalian bisa lanjutkan sendiri, semisalkan di situ tuh tempat bakteri dan kalian gunakan di wajah, otomatis bisa menyebabkan bakteri itu menempel di wajah kita. Dan efek yang biasanya sering kita alami yaitu munculnya atau timbulnya jerawat. Alasan yang kedua yaitu tuh tekstur handuk yang kasar. Nah tekstur handuk yang kasar ini guys, ini tuh kalau mengenai wajah kita, apalagi kalau kulit wajah kita itu sensitif, khususnya tuh kulit aku guys yang super sensitif ini, kalau kena tekstur handuk yang kasar, itu bisa memicu iritasi wajah. Nggak cuman menyebabkan iritasi aja, tekstur handuk yang kasar ini guys, ini tuh bisa menghilangkan minyak alami di wajah kita. Kalau minyak alami di wajah kita itu hilang, justru bisa menyebabkan pertumbuhan minyak di wajah kita itu berlebih, alias bikin wajah kita itu semakin berminyak. Jadi terjawab sudah, semisalkan kalian itu punya keluhan wajahnya tuh berjerawat, berminyak, kalian udah pakai skincare, tapi nggak ada kemajuan. Ini tuh nyambung banget, apakah kalian itu masih menggunakan handuk waktu mengeringkan wajah kalian? Dan handuk yang kalian gunakan pun seperti apa? Apakah kasar? Apakah itu handuk yang lembab dan jarang dicuci? Itu bisa jadi jawaban kenapa skincare yang kalian gunakan itu sepertinya tidak bekerja dengan maksimal. Dan kalau aku sendiri guys, kalian mungkin udah lihat di video-video aku, kalau aku tuh habis cuci muka, aku tuh ngeringin wajah aku tuh lebih milih pakai tisu daripada pakai handuk. Karena kalau pakai tisu itu tentunya teksturnya lebih lembut, jadi tuh lebih aman di wajah aku. Terus yang kedua itu juga sekali pakai, jadi tuh tidak jadi sumber bakteri yang bisa menempel di wajah aku. Next point terakhir guys, menurut aku ini tuh juga wajib banget kalau misalkan kalian itu pingin glow up, yaitu penggunaan sunscreen. Nah guys, misalkan udah skincarean, udah komplit, tapi kalau kalian itu keluar rumah atau kalian itu panas-panasan nggak pakai sunscreen, itu tuh menurut aku tuh percuma. Karena sunscreen ini guys, kalau diibaratkan, ini tuh kayak payung yang nggak kelihatan. Jadi bener-bener untuk proteksi kulit wajah kita dari bahayanya sinar UV. Nah kalau tidak menggunakan sunscreen guys, ini tuh bisa menyebabkan penuaan dini yang pernah aku bahas juga kemarin di channel aku. Nah paparan sinar matahari ini guys, ini tuh bikin kulit kita itu kehilangan elastisitasnya. Nggak peduli walaupun usia kita itu masih muda, tapi bisa jadi kelihatan lebih tua karena efek penuaan dini ini guys. Semisalkan kita nggak pakai sunscreen dan wajah kita itu jadi timbul kerutan atau garis-garis halus. Yang kedua, kalau kalian itu mengeluhkan, Kak aku tuh ada flek hitam dan aku tuh udah pakai skincare yang untuk mengatasi flek hitam, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kenyataannya flek hitam itu tuh nggak hilang, malah justru semakin parah. Terus kita tuh jadi nyalahin skincare-nya. Jangan-jangan ini skincare-nya yang nggak manjur. Padahal kita skincarean, cuman kita nggak pakai sunscreen. Sedangkan paparan sinar matahari itu sendiri bisa menimbulkan atau memunculkan flek hitam di wajah kita.
Jadi bisa dipahami di sini guys, bener-bener percuma menurut aku pakai skincare untuk menghilangkan flek hitam kalau kita keluar rumah atau panas-panasan tetap nggak pakai sunscreen. Nah, manfaat yang terakhir untuk sunscreen ini guys, ini tuh untuk melindungi kulit kita biar tidak terjadi peradangan. Dan ini tuh penting banget semisalkan wajah kalian itu tipe yang gampang jerawatan atau justru wajah yang lagi jerawatan. Kalau nggak pakai sunscreen, kalian keluar rumah panas-panasan, paparan sinar matahari ini tuh bisa memperparah peradangan di kulit wajah kalian. Jadi misalkan di rumah kalian udah pakai skincare khusus akne, tapi keluar rumah masih nggak pakai sunscreen, itu pun percuma, jerawat kalian akan tetap meradang bahkan bisa semakin parah. Karena nggak menggunakan sunscreen pada waktu terkena paparan sinar matahari. Nah, semisalkan kalian tanya sunscreen yang aku pakai, aku tuh masih sama, aku pakai sunscreen dari Skin Aqua yang ini. Kenapa kalau sunscreen aku pilih Skin Aqua ini? Karena yang pertama, ini tuh nggak ada pewanginya dan nggak ada pewarnanya. Itu dulu yang aku cari dari Skin Aqua ini guys, karena wajah aku tuh super sensitif. Jadi aku tuh bener-bener hindari produk yang ada pewarna dan juga pewanginya. Terus yang kedua, aku tuh suka banget sama teksturnya. Ini tuh teksturnya ringan banget di wajah aku. Jadi tuh teksturnya itu lebih ke cair. Jadi kalau mau dipakai tuh harus dikocok dulu biar agak lebih kental. Dan ini guys, kalau udah nempel di wajah aku, ini tuh kayak nggak pakai apa-apa. Jadi tuh teksturnya bener-bener ringan. Kayak kita tuh pakai air aja. Jadi tuh bener-bener nggak kerasa sama sekali. Dan juga nggak ngerubah warna makeup kita. Pokoknya ini tuh sunscreen andalan aku dan ini tuh bukan endorse, memang bener-bener aku pakai. Ini tuh tinggal sedikit, waktunya aku udah beli lagi. Untuk harganya tuh aku lupa guys, karena ini tuh bukan skincare yang aku beli setiap bulan. Bener-bener ini tuh awet banget, nggak gampang habis. Nanti aku coba liatin harganya di Shopee, sekalian aku tulisin linknya kalau kalian mau beli di Shopee. Kalian cek aja di description box aku. Nah itu dia guys 3 poin penting yang menurut aku tuh wajib banget. Karena itu tuh ngaruh banget di pemakaian skincare kita. Biar kalau kita itu skincarean mau pakai produk apa aja seharga berapapun, itu tuh bisa ngaruh di kulit wajah kita. Coba kita koreksi 3 poin ini guys. Apakah kita itu sudah rajin membersihkan wajah? Terus yang kedua, apakah kita masih mengeringkan wajah kita itu dengan handuk? Terus yang ketiga, apakah kita itu udah menggunakan sunscreen kalau kita itu keluar rumah panas-panasan? Kalau semisalkan belum, menurut aku percuma kita pakai skincare. Karena kalau 3 poin ini tuh tidak kita perhatiin, itu selamanya akan menimbulkan masalah di kulit wajah kita. Oke guys, itu dia sharing dari aku. Misalkan kalian setuju atau kalian punya pengalaman sendiri, kalian bisa komen di video ini. Terus kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Please terus support channel aku guys dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Buat kalian yang mau request konten atau kalian mau sharing-sharing, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini. Oke guys, thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.